Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Widianingrum, NIM 182200055. Kali ini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Ibu Asna dalam mata kuliah Hukum Perusahaan. 5 soal yang saya pilih adalah nomor 5, 6, 8, 10, dan 11. Masuk pada soal pertama, yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5 menanyakan tentang firma, tentang pengertian, bagaimana cara pendiriannya, pertanggungjawabannya, dasar hukumnya, dan bagaimana berakhirnya firma. Mulai dari pengertian firma sendiri adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih dengan nama atau atas nama bersama dan ditanggung dengan bersama juga. Jadi apabila ada masalah utang piutang dengan perusahaan lain, maka akan ditanggung oleh pendiri-pendiri yang mendirikannya tadi. Lalu dasar hukum firma. Dasar hukum firma berdasarkan pada pasal 16 sampai dengan 35 KUH Dagang, KUHD. Lalu bagaimana tata cara pendirian suatu firma? Tata cara pendirian suatu firma yaitu yang pertama, membuat akta pendirian firma. Lalu yang kedua, proses pembuatan surat domisili perusahaan atau membuat SKDP. Yang ketiga, proses permintaan pembuatan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau biasa disingkat SPPKP. Lalu yang selanjutnya ialah melakukan pendaftaran akta pendirian ke pengadilan negeri. Lalu bagaimana ya firma itu bisa berakhir? Nah, firma berakhir itu pada saat waktu perjanjian yang telah ditetapkan pada awal perjanjian itu telah memasuki jatuh tempo. Jadi, semisal perjanjian pada firma dibuat bahwa per tanggal sekian, misalnya kita buat aja tanggal 31 Agustus. Dibuat pada tanggal 31 Agustus 2020 firma selesai. Maka pada saat tanggal 30 Agustus 2020 firma tersebut selesai. Lalu lanjut pada soal nomor 6. Soal nomor 6 menanyakan tentang CV, di mana CV dan firma itu tidak jauh beda. Nah, yang ditanyakan pada soal nomor 6 juga sama, bagaimana pengertian, tanggung jawab, pendirian, dasar hukum, dan berakhirnya suatu CV. CV sendiri adalah suatu badan usaha yang mempersekutukan atau menyatukan modal dari 2 orang atau lebih yang terbagi dalam 2 jenis sekutu. Nah, tanggung jawab CV ini ditanggung oleh masing-masing pendiri. Jadi ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Di dalamnya itu ada 2 sekutu aktif dan pasif. Nah, yang aktif ini bertindak dalam menjalankan CV, menjalankan suatu perusahaan itu tadi. Namun, yang pasif itu bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV tersebut. Jadi dapat dibedakan ya, jika yang aktif itu menjalankan, yang pasif menyetorkan modal ke CV tadi. Lalu pendirian CV. Pendirian CV yang pertama yaitu pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian seperti yang dijelaskan di firma tadi, pembuatan akta pendirian. Lalu yang kedua, minimal 2 orang atau menyuplai modal ya. Minimal 2 orang. Didirikan itu minimal 2 orang, nggak boleh kurang, nggak boleh hanya didirikan oleh 1 orang. Tapi kalau 2 orang lebih ya it's okay, nggak apa-apa. Lalu yang ketiga, kesepakatan dari para pihak yang mau mendirikan usaha. Kesepakatan, jadi semuanya harus sepakat dalam satu tujuan berdasarkan pasal 15 KUHD. Lalu yang terakhir ialah membuat akta notaris berbahasa Indonesia. Itu pendirian CV. Nah, CV ini memiliki dasar hukum, yaitu berdasarkan pada pasal 19 sampai 21 19, 20
21 dan 32 KUHD. Ini adalah dasar hukum CV. Lalu kapan ya berakhirnya CV? Nah, menurut pasal 31 KUHD, CV ini berakhir apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya itu telah ada pada jatuh tempo seperti yang dijelaskan pada firma tadi. Lalu yang kedua, sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan akibat pendirian dari atau pemberhentian sekutu. Jadi ada sekutu yang memberhentikan CV ini. Lalu yang ketiga, CV dapat berhenti apabila ada perubahan anggaran dasar atau akta pendirian. Itu CV dapat berhenti. Baik, yang selanjutnya ialah soal nomor 8. Soal nomor 8 atau soal ketiga ini, yang akan ditanyakan pada soal ini ialah mengenai PT atau perseroan terbatas. Nah, soal yang keempat saya ambil soal nomor 10 tentang BUMN, di mana PT dan BUMN itu memiliki ada beberapa kesamaan di dalamnya. Yang saya jelaskan kali ini adalah tentang PT terlebih dahulu. PT ialah suatu perusahaan yang didirikan dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Tanggung jawab dari sebuah PT ialah ditanggung oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, RUPS ini terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris, di mana ketiganya ini memiliki tanggung jawab peran yang berbeda-beda. Yang pertama ialah tanggung jawab pemegang saham. Nah, pemegang saham ini secara pribadi tidak bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dia miliki. Hal ini mengapa? Karena pemegang saham itu tidak ikut menjalankan perusahaan. Dia hanya memegang saham dalam perusahaan. Lalu yang kedua adalah direksi. Tanggung jawab direksi secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum mandiri, sehingga perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap perbuatan perseroan namun dalam beberapa hal direksi. Lalu yang ketiga adalah komisaris. Nah, komisaris ini apabila dia lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka tidak baik, maksudnya dia tidak menjalankan itikat baik dan bertanggung jawab dalam tugasnya, maka komisaris ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, setiap anggota dewan komisaris itu tanggung renteng untuk bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Selain ancaman ganti rugi, seperti halnya direksi dewan komisaris juga dapat terkena ancaman pidana seperti yang terdapat dalam pasal 398 dan 399 KUHP. Lalu bagaimana tata cara pendirian PT? Nah, PT ini didirikan itu membutuhkan izin-izin seperti surat keterangan domisili, lalu NPWP, lalu SIUP, lalu TDP, PKP. Nah, itu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan jika ingin mendirikan sebuah PT. Namun secara umum, persyaratan material berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan pada notaris untuk kepentingan akta pendirian PT ialah KTP si pendiri itu minimal 2 orang dan bukan suami istri. Lalu yang kedua ada modal besar dan modal yang disetor. Itu juga harus dilampirkan jika ingin mendirikan suatu PT. Lalu status hukum
PT. Bagaimana ya? Nah, dasar hukum dari status Badan Hukum PT tercantum dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang PT. Dari ketentuan tersebut secara eksplisit sangat jelas disebutkan bahwa PT merupakan badan hukum. Itu dalam pasal 1 butir 1 UU PT ya. Lalu bagaimana berakhirnya suatu PT? Nah, berdasarkan pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pembubaran PT dapat terjadi dikarenakan 1. Berdasarkan UU PS, keputusan rapat umum pemegang saham. Lalu kedua, karena jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan. Lalu yang keempat, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Lalu yang kelima, bagaimana PT itu bisa berakhir? Itu karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi. Nah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Lalu yang keenam, PT itu dapat berakhir karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masuk kepada soal keempat, yaitu saya mengambil soal nomor 10 yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu tentang BUMN, di mana BUMN tidak jauh beda dengan PT. Nah, pengertian BUMN di sini ialah menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi BUMN yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Negara ini ialah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, bagaimana pertanggungjawaban BUMN? Seperti pada PT tadi ada 3, yaitu berdasarkan RUPS tadi ada 3, ada pemegang saham, direksi, dan komisaris. Tanggung jawabnya kurang lebih sama seperti dalam PT tadi. Lalu bagaimana tata cara pendirian BUMN? Syarat pendirian BUMN itu ada beberapa, yaitu yang pertama, pendiri minimal 2 orang atau lebih. Lalu yang kedua, membuat akta notaris berbahasa Indonesia. Ketiga, setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam rangka peleburan. Ini berdasarkan pasal 7 ayat 2 dan ayat 3. Lalu yang keempat, akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI berdasarkan pasal 7 ayat 4. Lalu yang kelima, modal dasar minimal 50 juta dan modal yang disetor minimal 25% dari modal dasar. Itu berdasarkan pasal 32 dan pasal 33. Lalu yang keenam, minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Itu syaratnya ya. Lalu yang terakhir, yaitu pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT dan PMA. Nah, bagaimana status hukum dalam BUMN? Menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, utamanya ayat 2, ayat 3 itu dituliskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan pada pasal 3 ditulis bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya disebut BUMN. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2003 tentang BUMN dan selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang BUMN, ada sendiri undang-undangnya. Lalu bagaimana berakhirnya BUMN? Nah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 pada bab 8 mengenai pembubaran BUMN pasal 79 yang berbunyi pembubaran BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Lalu yang terakhir yang dipertanyakan pada soal tersebut, siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMN? Pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMN ialah Rapat Umum Pemegang Saham yang bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan, yaitu Menteri BUMN. Yang selanjutnya soal terakhir, yaitu saya milih soal nomor 11 tentang BUMD. BUMD ialah merupakan badan usaha yang dikelola, dibina, dan diawasi oleh pemerintah daerah, dan sebagian besar bahkan secara keseluruhan modalnya berasal dari negara yang diambil dari pendapatan masing-masing daerah. Nah, tata cara pendirian BUMD itu menurut pasal 177 Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan pemerintahan daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, dan pelepasan kepemilikan dan atau pembubarannya ditetapkan dengan perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Nah, lalu status hukum dalam BUMD. Dalam BUMD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah mengamanatkan penyusunan peraturan pemerintah tentang BUMD. Nah, selain itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, penyusunan peraturan pemerintah ini perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD. Lalu pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMD ialah bupati di daerah setempat. Sekian yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Asna. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kelebihan, atau kurang jelas dalam menjawab. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.